itu sangat keilmuan ya. Saya ingin tanya itu apa namanya sistem pemberian sanad itu di sana masih dilestarikan atau ya. Kalau di pesantren, tradisi yang dibangun oleh guru Tambonalo itu tidak seperti tradisi yang dibangun oleh ulama yang lain, terutama dalam pemberian sanad bahwa ajas itu tidak demikian. Prinsip yang beliau bangun, siapapun yang pernah duduk di depannya, maka itu dalam juga segala yang didengar maka itu sudah dijelaskan. Jadi bukan ijazah lafzi. Kalau saya ijazahkan kepada kalian. Artinya kalau guru tak kalau sudah mengajarkan ilmu, maka itu sudah menjadi ijazah secara langsung. Dan siapapun yang menerima maka itu adalah orang yang ijazah. Berarti tidak secara kalau alumni misalnya, maka mereka dapat mungkin tidak ajas itu, tapi mereka dapat ya kecuali ada mungkin yang salah satu dua orang santri yang datang menghadap masuk secara kosong untuk bertanya tentang sesuatu yang mungkin tidak disampaikan di tempat umum, maka itu dilaksanakan. Dan saya lihat kan sanad yang ada ya kayaknya semua ulama Indonesia Ahlussunnah kayaknya sama semua sanadnya, sampainya situ-situ juga. Ya. Terus di situ kan tidak secara kadang-kadang kan ada secara kitabi, artinya ini sanad kitab fikih tertentu kemudian dari guru, tapi itu kan langsung umum sanad fikih syafi'i. Nah, secara itu memang atau memang tidak tadi Ustaz sudah bilang ya tidak terlalu di ya. Jadi pertama Guru Tambonalo itu beliau bukan NU, beliau bukan Muhammadiyah, beliau DDI dari Dawesh. Karakter yang membedakan DDI dengan NU sebenarnya mirip sih, tapi letak perbedaannya itu terletak di kefanatikan mazhab. DDI dianggap agak lebih terbuka menerima perbedaan dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama, karena NU itu seolah-olah yang di luar NU bukan aswaya, seolah-olah. Padahal tidak demikian. Siapapun yang mengikuti tuntunan itu maka mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada yang wasatiyah. Kita diajarkannya wasatiyah, itu yang umum. Nah, kita pahami bahwa DDI atau Tambonalo itu mengajarkan mazhab dari segi fikih Syafi'iyah. Kenapa Syafi'iyah? Pertama dari pengalaman beliau sendiri. Yang kedua dari kitab-kitab yang diajarkan memang adalah kitab-kitab yang mengarah ke sana. Dari guru Tambonalo untuk memudahkan santri, beliau mengarah kitab sendiri. Ada kitab-kitab kecil untuk santrinya. Masalah Risalah, ada Risalah Rabbi Ja'alni Muqim as-Shalah. Tapi itu pakai bahasa Bugis. Itu di tasawuf juga demikian, di akidah juga demikian. Tetapi kalau dari kitab yang diajarkan itu kitab khusus fikih itu mengarah ke Syafi'iyah, akidah itu mengarah ke Asy'ariyah, kalau tasawuf itu mengarah ke Imam Al-Junaid dan Imam Ghazali. Kalau sistem yang dulu dengan sekarang itu perbedaannya bagaimana? Sama sih. Sama saja. Artinya berarti saya di Jakarta juga ada istilah Iqdadiyah sebenarnya. Tadi kan masyhur sekali kalau DDI ini ada jenjangnya Iqdadiyah. Itu dari dulu memang ya? Iya, sejak tahun 85. Guru Tambonalo beliau pimpinan pertama. Sekitaran tahun 50-an beliau diminta oleh raja waktu itu, oleh penguasa waktu itu untuk menjadi qadhi di Parepare. Maka beberapa bulan beliau bolak-balik naik sepeda mengkosok Parepare, jalan terus balik.
sambil disiapkan tempat tinggal di Parepare. Begitu sudah siap tempat tinggal, beliau pindah. Disitulah dibangun dari Udulare. Parepare. Namanya apa sih? Jadi Udulare namanya. Udulare. Disitulah kita pindah itu jadi sebab gitu. Mangkoso dulu, baru ke Parepare. Selang beberapa tahun, ternyata Guruta juga diminta untuk pindah ke Pindrang. Maka di sana disiapkan lahan oleh pemerintah dan masyarakat kurang lebih 50 hektar. Maka itulah lahir DI Kabalangan. Kabalangan nama tempat. Nama pesantrennya itu mana hidup ulumnya. Tapi yang populer itu DI Kabalangan. Inilah 3 pesantren yang dianggap sebagai induknya DDI. Kenapa disebut bukan sebagai pusat dari induknya DDI? Kenapa disebut induk? Karena itulah 3 pesantren yang dibangun langsung oleh Guruta dan ditempati langsung oleh beliau. Ya, ini. Adapun yang lain itu murid-muridnya semua. Pindah Guru Tambodale ke Parepare, ditunjuklah murid seniornya, namanya Guru Tambori Said. Kalau di Mangkoso itu ada kuburannya di Mangkoso depan masjid, 3 kuburan di situ. Kuburannya Guru Tambodale, kuburannya Raja Pertasope, Raja Pertasope itu, dan kuburannya Guru Tambori Said. Jadi masjid di sini, kuburan 2, satu di sini. Yang di depan ini Guru Tambodale, yang di sini Raja, yang di sini Guru Tambori Said. Kenapa di situ Raja dimakamkan? Karena beliau punya peran penting dalam pengembangan agama. Karena beliau yang membangun masjid. Beliau lah yang memanggil Guru Tambodale dari Sengkang, meninggal, pindah Guru ke Parepare digantikan oleh Guru Tambori Said, murid seniornya. Guru Tambori Said punya beberapa orang anak sulungnya itu namanya Farid Wajidi. Tahun 70 beliau kirim anaknya ke Mesir. Farid Wajidi ini kirim anaknya ke Mesir untuk belajar di Mesir dengan satu pesan, jangan kembali kalau kamu belum mengalahkan ilmu. Ternyata pesan itu dipegang terus oleh Guruta selama 14 tahun beliau belajar di Mesir. Itu kalau itu Mesir dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang orang tinggal di Mesir bertahun-tahun itu luar biasa, kedengaran tapi biasa-biasa. Jadi itu dulu masa ujian betul itu. Di situ masa keemasan para ulama. Akhirnya beliau diakuilah keilmuannya. Tahun 84 beliau kembali. 84. Awalnya diminta untuk singgah dan tinggal di Malaysia. Karena beliau waktu di Mesir, beliau yang membentuk kerukunan keluarga Sulawesi. Kerukunan keluarga Sulawesi tidak diikat oleh daerah, tapi diikat oleh suku Bugis. Artinya dia dimanapun asalnya, dimanapun tinggalnya, yang penting dia pernah minum air Bugis, artinya ada darah Bugisnya, maka itu bisa. Karenanya ada anggota yang masuk dari Malaysia, dari Filipina, dari Filipina. Banyak dari Malaysia, kan orang Malaysia, banyak orang Bugis. Begitu beliau pulang, ditahu oleh teman-teman dari Malaysia, beliau pulang, langsung pesawat transit di Malaysia. Dipanggil, disuruh tinggal. Tapi beliau mengatakan, tidak, saya harus kembali. Karena saya sudah berangkat niat untuk kembali. Itu, begitu beliau kembali, sekitar 6 bulan tiba di Mangkoso, ternyata meninggal Guru Tambori Said, yang notabene orang tuanya. Meninggal Guru Tambori Said. Setelah 6 bulan beliau tiba, begitu meninggal, langsung Raja mengadakan pertemuan dengan pesantren, disepakatilah beliau Guru Tambori Said yang dipilih menjadi pimpinan ketiga, dan itulah sampai sekarang. Sistem pengajarannya, sepulangnya beliau dari Mesir, beliau lah yang mencanangkan program Idadiyah. Kenapa dicanangkan program Idadiyah? Karena orang tuanya beliau Guru Tambori Said itu tidak terlalu mementingkan jumlah santri, yang beliau pentingkan kualitas. Karena dulu ada namanya kelas pincang karena ada sekolah umum, ada sekolah agama. Nah, di Mangkoso juga ada sekolah umumnya, ada agamanya.
Bisa saja ada orang satu kelas di sekolah umum, tetapi beda kelas di sekolah agama. Ada orang satu kelas di sekolah umum, tapi begitu di pelajaran agama, satu guru satu murid. Ya. Bincang. Nah, terkadang ada sampai selesai sekolah umumnya, belum selesai sekolah agamanya, dia langsung pergi. Karena sudah ada ijazah sekolah umum, itu juga pergi. Ya. Itulah yang dipikirkan oleh Guru Farid Al-Judi begitu kembali. Bagaimana caranya menghilangkan kelas bincang dan mempertahankan kualitas. Dimunculkanlah ide dia muncul serentak semua sama. Ya, jadi sebenarnya sistem pembelajaran kurang lebih sama. Cuma mungkin metode saja yang sedikit berbeda. Artinya itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman lah. Ya, jadi inovatiflah sekali. Tapi kualitas kita jaga. Di sana itu kan sambung ke Syekh Abu Bakar Sato ya, anak baru. Berarti di sana masih sampai sekarang dikaji. Ya, ya. Artinya kitab-kitab yang pernah diajarkan oleh Guru Tambo Gande itu tetap kita pertahankan. Di samping kita munculkan juga kitab-kitab baru yang mungkin belum dipelajari waktu itu, tapi dianggap perlu untuk diajarkan. Apalagi sekarang di ada kitab kontemporer juga kita ajarkan untuk membantu anak kita mengenai kondisi dunia. Di kitab-kitab yang diwarisi dari kita mulai. Saya ada 10 kitab ya. Waktu itu Ustaz Abdul Rahim dia ke sana, terus ya saya tiba-tiba saya tanya aja, karya-karya pasti ada. Tentang moral ya. Alhamdulillah dapat 10. Tapi ada yang saya nggak bisa baca. Bisa lompat. Mungkin saya suruh orang yang bisa baca nanti baca. Ya. Rahim itu termasuk orang yang suka koleksi begitu. Saya termasuk orang yang banyak kita. Iya. Makanya dia pertama datang di sini tuh langsung nyambung sama saya. Cuma kelemahan kita di Sulawesi itulah kekurangan kita dibandingkan dengan Jawa. Toko kita kurang. Betul sekali. Di sarana untuk mendapatkan kitab itu kurang Sulawesi. Kalau kita mau dapat kitab, kita mesti pesan. Beli online. Kita pesan dari Mesir. Iya. Kayaknya dari Mesir yang murah-murah. Iya. Darul Hadis itu. Saya termasuk orang yang suka pesan. Kalau sementara mau ke sana, murah. Pesan banyak. Kalau kemarin saya dengar dari Ustaz Ilham itu ada program daurah ke Mesir itu. Ya. Kalau bulan 8 ini berangkat. Rutin ya berarti. Baru pertama kita berangkatkan kemarin ternyata berhasil. Akhirnya dan ini banyak santri yang minat. Ini kita buka program kemungkinan 2 kali setahun. Kita tembak Agustus dengan Oktober. Alhamdulillah lah, jadi artinya juga menambah wawasan bagaimana. Terus DDI, saya pernah dengar DDI satu lagi ini apa ini Ustaz? Dewan Dakwah Indonesia. Kalau itu DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia. DDI. Bentuknya mirip-mirip Bang Bang. Hijau-hijau juga ya sih. DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Yang para itu LDII. Itu Pak. Itu lagi dalam pengawasan. Yang memberi nama itu sebenarnya. Jadi nama DDI itu usulan dari seorang ulama dari Arab yang pernah tinggal di Mangkosor, Indonesia Firdaus. Jadi Mangkosor itu ada satu perkampungan Arab. Namanya dekat dari Mangkosor. Di sebelahnya Mangkosor. Jadi diberi nama kampus Saye. Karena di situ tinggal dulu orang-orang Arab. Karenanya Profesor Dr. Dato' Sayyid Ahmad Hakim Al-Mahdali Al-Husaini yang di Malaysia sekarang itu pernah tinggal di Mangkosor, di sini tinggal.
di itu di Syekh Firdaus. Beliau yang mengusulkan nama dari Irsyad. Ini terinspirasi dari salah satu lembaga yang ada di Mesir. Dari Dakwah Irsyad itu sebenarnya kalau kita buka di internet itu pakai bahasa Arab, nanti akan muncul di internet itu informasi mengenai Dakwah Irsyad yang ada di Mesir. Oh gitu. Jadi dari situ terinspirasi Syekh Firdaus untuk memberi nama DDI, namanya itu supaya bisa berkembang seperti perkembangan lembaga itu. Kemudian misinya kurang lebih sama. Ada beberapa nama sih belum diusulkan katanya, tapi ternyata yang dianggap lebih pas itu. Berarti kalau pertama kali Guru Tambodala itu buat pesantren itu dikasih nama apa? Madrasah Arabia Islamiyah. Arabia Islamiyah. Madrasah Arabia Islamiyah. Arabia Islamiyah. Itu mengikut ke namanya Sengkang. Oh. Sengkang As'ari itu kan belakangan namanya. Oh gitu. Nanti setelah meninggal Guru As'ar baru diabadikan ke nama Oh As'ar. gitu. Dulu itu MAI Sengkang. Bahasa Indonesia Sekolah Arahna Sengkang. Sekolah Arah. Sekolah Arah itu Madrasah Arabia. Madrasah Arabia Islamiyah. Pindahlah Guru Mangkoso, nama itu dibawa. Madrasah Arabia Islamiyah Mangkoso. Kalau yang di Parepare? Sama, jadi tapi Parepare itu sudah DDI. Oh sudah Kalau DDI. nanti dibuka setelah peralihan nama dari MAI dari DDI. Jadi Mangkoso dulu MAI. Nah, Guru Tambodala itu suka jalan berdakwah. Nah, akhirnya banyak di kampung masyarakat di perantauan minta supaya dikirimkan guru. Kalau bisa kirim lah. Dari Mangkoso terutama ibtidai atau misalnya dari itu cabang sudah banyak. Ternyata di situ dipikirkan perlu ada organisasi yang mengikat mereka. Maka diadakan pertemuan tahun 47 di Sopeng, pertemuan alim ulama dalam acara Maulid Akbar di sana di Kota Sopeng tahun 47, 7 Februari 47. Disitulah dicanangkan nama MAI, semua cabangnya MAI itu diubah menjadi Dakwah Irsyad. Hanya dari situlah berganti nama jadi. Berarti yang Sopeng itu juga sudah Dakwah Irsyad. Dan sekarang waktu itu DDI itu nanti muncul setelah kesepakatan itu. Sebelum kesepakatan itu belum ada nama DDI. Belum ada nama. Yang ada itu adalah MAI. MAI semua ya. Tetapi itu tahun 47. Tapi kelahiran DDI dianggap bahwa bukan di situ penamaan. Kelahirannya di Mangkoso tahun 38. Sama juga kalau ada anak kecil lahir dikasih nama Labaco. Begitu dia akikah dikasih nama Sasrul. Oh gitu ya. Jadi ketika lahir kasih nama Labaco. Begitu dia akikah diganti namanya Sahrul. Tapi tetap yang dipanggil yang pertama. Ini juga kesal. Kalau Ustadz sendiri jenjang pendidikannya saya kalau di pesantren cuma 4 tahun di Mangkoso. Oh memang Saya orang baru sekitaran perjalanan 20 menit lah sebelum Mangkoso. Baru SD, SMP, selesai SMP baru Mangkoso. Tiga tahun. Karena waktu itu ada dia tapi saya lewat jendela. Tidak lewat jendela. Atau memang pas tes di India memang dianggap sudah langsung aja. Kita tidak ada tesnya di Mangkoso. Oh bisa. Siapapun yang datang kita harus terjadi ya. Harus. Kecuali kalau tidak mau lewat dia siap tes. Oh, gitu. Jadi saya tidak siap tes. Tapi waktu itu ada guru kita di pesantren. Itu saya kelas 3 SMP ada acara maulid. Saya sering hadir acara maulid. Guru tak ini yang menyampaikan di maulid terlambat datang. Misalnya acara Jumat. Oh, kebetulan udah khutbah Jumat agak jauh. Ini sudah kumpul jamaah, belum datang guru tak jadi mengisi waktu. Saya diminta oleh pengurus masjid untuk naik ke mimbar menerjemahkan balasannya. Oh, karena saya sudah diajar oleh orang tua. Sebenarnya bukan orang tua yang mengajar, tapi orang tua yang memfasilitasi. Saya diberikan buku terjemahan balasannya dalam bahasa Bugis. Karena saya kalau bisa lontar saya lancar. Oh, artinya saya waktu itu naiklah saya di mimbar baca itu balasan terjemahan.
Al-jannatu wa na'im wa sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Naik surga ina siwa weka penyaman itu. Upapa anakuna lau masalawa ina mutum. Assalamualaikum. Mas dari Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya, adapun surga beserta segala isinya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat dan memberi salam dengan mendoakan keberkahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca. Sementara saya baca itu Pak, datang dulu. Oh, datang dulu parantu. Tidak. Begitu saya turun dari mimbar, kita panggil di sini kau turun sampingku. Saya gunakanlah kesempatan itu untuk tanya-tanya ke beliau. Habis dia siapa lama di mana tinggal. Habis saya sudah kelas 3. Rencana aku mau lanjut di Mangkoso. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, oh gampang, nanti kalau ke Mangkoso langsung temui saya. Oh ya, wah. Dari situlah saya tidak lewat dia kan. Tidak usah lewat dia. Karena sudah didengar tadi. Jadi saya tidak pernah. Jadi saya tidak pernah belajar saraf. Karena pelajaran saraf itu dipelajari dari dia. Nah, saya belajar di Santiago dipelajari. Tetapi kalau ada orang salah baca saya mengerti, langsung goyang-goyang telinga. Mempelajari langsung ilmu saraf tidak pernah. Tapi itu nanti diketahui secara sendiri secara otodidak. Apa enggak? Masuk Mangkoso tahun 2002. 2002. 2002, selesai 2003. Selesai 2003, ada rencana lanjut ke Mesir. Ada rencana lanjut ke Mesir, waktu itu seleksi masih di UI, di Maktiayen waktu itu. Seleksi untuk berangkat ke Mesir, di beasiswa. Saya minta isi sama ibu. Ibu bilang, kalau itu mau bisa, bismillah. Lalu saya pergi minta izin sama bapak. Bapak ini tidak mengatakan jangan, tidak mengatakan tidak. Dia diam. Tiba waktunya saya berangkat ke Makassar, beliau di kamar tidur. Pergilah saya bangunkan, Pak. Permisi mau ke Makassar. Pak, tidak goyang-goyang, Pak. Saya mengatakan dua kemungkinan yang bapak saya. Kemungkinan mati atau tidak tidur. Karena kondisi ini kalau selama orang tidur dikasih bangun pasti bangun. Nah ini tidak bangun ini. Dua kemungkinan. Kalau tidak mati ini berarti tidak tidur. Tapi saya lihat goyang-goyang perutnya. Oh, tidak tidur. Tidak tidur. Ya mau baru. Gelisah Pak di situ. Dan singkat saya. Pak, Allah jarang. Karena mungkin sudah capek melihat saya bolak-balik masuk kamar. Beliau berdiri. Kalau mau berangkat, berangkat Pak. Nah, ini perintahnya macam-macam. Kalau mau berangkat, Pak. Ini namanya juga anak-anak waktu itu langsung berangkat. Ternyata begitu saya naik di mobil, ini cerita saya tahu setelah saya menikah. Sama saya baru cerita itu. Dan sama saya masih ingat kan dulu waktu di Makassar mendaftar. Jadi itu bapakmu. Tapi kamu sudah naik di mobil jalan, beliau pulang masuk di kamar tafakur. Bertanya sama saya, maka betul kenapa kamu? Langsung bilang bapak saya kecelakaan gitu habis. Langsung bilang kecelakaan gitu. Iya, ternyata saya waktu kecelakaan. Dan waktu itu kecelakaan kaki saya keseleo. Tapi saya terus pergi mendaftar. Waktu itu ternyata hari itu pendaftaran tutup. Jadi minta oleh petugas datang nanti dari sini. Terpaksa saya harus tinggal di luar malam di Makassar. Pergilah saya di rumah keluarga di BTP dengan tidak memberitahu kalau saya habis kecelakaan. Tidak ada orang saya kasih tahu saya kecelakaan. Waktu itu bapak saya menelpon. Saya kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata pertama yang disampaikan bapak saya setelah beri salam, bagaimana kakimu? Bagaimana kakimu? Saya katakan, tidak apa-apa juga, jangan bohong. Kamu dari kecelakaan, pulang mau besok. Wah, ini apa bahaya nih? Insya Allah saya pulang besok. Ini tidak jadi saya pulang. Karena sudah beliau ternyata beliau tahu
Iya. Pulang. Tapi ternyata ada sepupu saya tinggal di Amerika, dia ikuti itu perkembangan pendaftaran polisi. Ternyata begitu pengumuman keluar nama saya. Di antara calon mahasiswa yang lulus itu keluar nama saya. Ternyata didaftar oleh teman. Lagi jadi persoalan itu kan di tes itu. Kenapa? Jadi saya mana kok? Selama apa? Terus apa? Tidak saya daftar. Nah, ada nama aku itu. Muhammad Agus dari Mangkoso kami itu. Tidak, saya terus apa bisa. Nah, teman saya daftar kok. Tapi karena orang tua sudah ada pulang, ini saya belajar ini. Disitulah saya kembali ke Mangkoso kuliah. Harus sekolah tinggi. 3 bulan kuliah, dibuka program khusus tafsir hadis di UI. Program beasiswa, program khusus. Saya dipanggil oleh guru Pak, kata Wahab Zakari waktu itu. Dia mengatakan, makasih lo kuliah. Akhirnya, karena beliau yang suruh, oke, saya minta tanah. Saya minta izin sama bapak awalnya tidak kasih izin. Saya bilang guru tadi yang suruh ini. Jadi kalau beliau itu kalau sudah bilang guru tadi yang suruh sudah. Itulah menyebabkan saya tinggal ke Mangkoso itu. Nah, nanti kembali ke Mangkoso pas menikah. Ya, saya tinggalkan itu akhir 2005. Saya kembali dari ke Mangkoso, arti sering tidak akan jalan-jalan, tapi untuk tinggal nanti kembali tinggal itu pas 2013 setelah menikah. Karena terus itulah perjalanan saya kenapa kembali ke Mangkoso. Gara-gara kenapa kaki Nuna? Makanya cuma tua itu tidak bisa tahu. Kalau tidak ada mesti kasih tahu. Tapi nanti setelah saya menikah baru bapak saya cerita. Ya itu dengan juga bapaknya. Atau kamu di mobil itu jalan mobil itu masih di kamar itu dulu itu bapak. Ditanya sama bapak saya, kenapa bang lagi kok? Terus saya bilang kecelakaan masih kecelakaan nanti dia itu. Bilang mas saya kan bilang nanti kecelakaan itu nanti kecelakaan. Saya kecelakaan itu saya jatuh. Saya sudah tiba di Makassar di Terminal Jaya. Saya hubungi teman untuk menjemput saya naik motor. Tujuan ke UI untuk mendaftar. Nah, ternyata diperintis di jalan perintis, di situ lah kecelakaan. Tidak ada keselio kan? Tidak ada orang yang saya keselio. Nah, kenapa tiba-tiba menyelpon habis maghrib? Kenapa kaki mana? Ada apa ya? Ada bohong, kecelakaan kok tadi. Pulang besok. Oh itu itulah yang menjadi sebab saya tidak jadi berangkat. Di UN ngambil jurusan apa? Tafsir. Oh, tafsir. Jadi akademik saya itu murni status D3 murni di UI. Oh, UN. Saya MA Makassar Abada. Atau Mangkoso Abada. Jadi ilmu saya itu Mangkoso UI. Alhamdulillah 2020 ditakdirkan ke Mesir ke daurah bersyukuran kemudian Allah besar 2020 2 bulan lebih kembali lagi kemarin ini satu Ramadan tahun lalu daurah juga dan kalau daurah mengenai tahun kemarin sejak saat setelah itu kita jalin komunikasi dengan beberapa masyarakat di Mesir. Itulah yang kerjasama dengan pesantren berangkatkan santri yang dibawa. Alhamdulillah. Kalau ada nanti waktu bisa jalan-jalan. Insyaallah. Rencana habis Lebaran saya mau. Oh, ya. Lebaran, habis Lebaran bulan April, Insyaallah tanggal 25, 26, 27 ada rombongan masyarakat dari Mesir Madinah. Itu untuk memastikan apakah Mangkoso memang layak menjadi cabang dari Azhar. Jadi santri kita kalau itu benar-benar diputuskan oleh Azhar, maka santri kita yang lulus di Mangkoso setelah keluar keputusan itu akan dapat 2 ijazah pesantren dengan ijazah Azhar. Oh, resmi ya? Resmi. Dan kalau sudah dapat ijazah itu,
maka bisa langsung berangkat ke Azhar untuk lanjut kuliah tanpa seleksi. Tidak ada lagi melalui pemilihan, langsung berangkat. Ini bulan April datang. Dan datang itu pimpinannya semua. Rais kita Al-Ma'ahid Al-Azhariyah itu pimpinan. Kalau di Azhar itu ada Syekhul Azhar, itu penanggung jawab secara keseluruhan. Perguruan tingginya ada Rais Jami', perguruan tinggi. Kalau pesantrennya, sanawiyahnya, aliyahnya kan di sana. Tidak dia dengan sanawiyah. Semua sekolahnya Azhar di bawahnya perguruan tinggi. Itu namanya ma'had. Maka ada namanya Rais kita, maka ini namanya pimpinan yang datang bersama dengan mudir imtihanat, jadi ketua tim asesornya, bersama dengan direktur Ma'had Azhar cabang luar negeri, 2 orang nanti. April 20 April berangkat dari Mesir, ke Jakarta dulu, nanti dengan poso tanggal 25. Selama 3 hari. Disertasi S3-nya apa? S3 saya itu tentang kontekstualitas Al-Quran. Ya, penafsiran Al-Quran secara kontekstual. Di memahami Al-Quran tidak semata-mata tekstual saja. Berapa lama di Teboro? 10 tahun. 10 tahun. Ada ponakan saya itu. Sudah gila, sudah berapa tahun. Itu perempuan. Di sana. Sudah lama gitu. Saya ponakan jauh sih, ponakan anaknya sepupu. Katanya saya Bukhari sudah hafal. Hafal Mukhtasar sih. Kalau Qur'annya sudah oke, sudah hafal, ya Mukhtasar saya Bukhari sudah hafal. Itu angkatan pertama yang menghafal angkatan saya. Oh, waktu itu 10 orang yang terus. Saya cuma dapat 800. Saya mundur. Waktu itu menghafal Bulughul Maram juga cuma dapat 500. Kalau menghafal hadisnya gampang sebenarnya. Iya. Menghafal nama itu yang susah. Itu yang susah. Karena kakeknya orang lain dihafal. Bolak-balik kakeknya orang lain. Iya. Saya waktu S1 tafsir hadis. Tafsir hadis. Nanti penjurusan itu di tesis, di skripsi. S2 dan S3. Skripsi S1 sudah penjurusan. Pilih salah satunya apakah tafsir, kajiannya atau hadis. Kalau S2 pilih jurusan tafsir atau jurusan hadis. S3 pilih jurusan tafsir hadis. Saya pilih jurusan tafsir. Kenapa? Karena saya tidak pusing dengan kakeknya orang. Karena saya suka kalau hadis, tapi saya termasuk orang yang lemah dalam menghafal nama. Sementara kalau kita belajar hadis itu namanya kakeknya orang bin apa ini? Abdullah, banyaknya nama Abdullah, Abdurrahman. Nama kaki keturunan kita saya tidak ditahu. Saya lemah di nama dengan tanggal. Saya lemah di nama dengan angka yang membuat saya tidak bisa memilih hadis karena lemah saya. Akhirnya saya pilih tafsir. Kenapa? Karena tafsir itu bagusnya analisis. Dan kalau ketemu, wah ini enak sekali analisanya. Jadi saya suka kalau belajar tafsir, belajar hadis itu menganalisa ayat, menganalisa hadis. Karena kalau ketemu pemanahnya ya enak sekali, kayak sukses betul gitu. Jadi saya menemukan ketenangan di situ. Selain itu kecenderungan keilmuan itu sebenarnya memiliki. Kecenderungan keilmuan sebenarnya memiliki karena kosong kan. Iya. Tapi alhamdulillah ada bagusnya karena memadukan tafsir. Karenanya Jami'ah Syekh Muhammad Daud Al-Islamiyah Fatani Thailand itu menganugerahkan saya gelar guru besar profesor itu di bidang syariah. Karena fikih di Thailand ya. Jadi
Bisa ada yang bilang berarti bisa kita secepat teras. Jadi saya berbesar di sana. Iya. Nanti bisa ditelepon. Sama, tanya. Jadi itu sebenarnya awalnya tidak ada pembicaraan. Oh untuk begitu, kebetulan kita undang. Itulah tadi yang saya sebut tadi itu, Profesor Dr. Dato' Said Muhammad Akil Madali yang berarti dari Mangkos itu ya, orang Arab, di Malaysia. Beliau bangun itu perguruan tinggi. Sekarang beliau menjadi ketua guru besar. Kita undang beliau hadir di pesantren. Sebenarnya hanya undang biasa karena bersahabat dengan guru kan. Saya undang, saya telepon. Saya tahu kalau beliau suka sekali pakai bahasa Arab. Lebih suka berbicara pakai bahasa Arab daripada bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya saya WA lah anaknya dan selalu pakai bahasa Arab. Ya. Lalu tiba-tiba Pak anak bilang ini Maulana Syekh Al-Walid mau bicara. Beliau aku kareba. Alhamdulillah bikhair Maulana. Maulana bikhair. Anjing beliau pakai bahasa Arab. Ya Allah terus pakai bahasa Arab. Awalnya tanya-tanya apa saja tanya biasa-biasa spek lah kalau kita basi menelpon lagi berikutnya. Kalau menelpon lama setengah jam sampai 1 jam hanya dia perlihatkan sama kita bilang saat oke baru tanya lagi pasar banyak ditanyakan saya jawab sesuai dengan kemampuan. Ternyata anaknya belakang hari menyampaikan ada kabar gembira dari beliau. Maaf dan sepertinya ada persetujuan dari Dewan Guru Besar ada nanti penghargaan yang diberikan. Saya kira apa begitu datang di pesantren aku langsung ungkap di Universitas Islam Syekh Muhammad Daud Patani Thailand telah melakukan berbagai macam pertimbangan menganugerahkan gelar guru besar profesor kepada anak Muhammad itu bulan Juli yang lalu. Gara-gara itu saya di situ bisa tujuannya itu guru besar di bidang syariah. Padahal saya tafsir tapi begitu kan waktu ditanya-tanya mungkin lebih mengarah ke syariah. Kayaknya tidak. Berarti itu kedua kali atau sudah beberapa kali lewat jendela itu? Kan dari awal memang sudah jalurnya itu. Jadi tiap sore dengan suaranya, ganti-gantian ya? Ganti-ganti kalau sore. Kadang-kadang juga suara bisa serahi jaringan. Iya. Oh, ini ya ketahuan suaranya. 4 orang tadi, 5 orang tadi ganti-ganti. Ada 6 6 atau 5. Ada 5. Jadi di sini tinggal di mana, Bro? Saya di dekat Al-Falah. Al-Falah. Kalian bantu imam di Al-Falah juga. Terus ya sibuk di rumah ya. Mungkin ada yang disampaikan. Jadi Temboro atau Jawa Tablik ya, itu disitulah kita bisa ambil kesimpulan. Ada orang penampilan sama, pakaian sama, jenggot sama, dan pemahaman beda. Jadi kalau kita ingin lihat tanpa harus bertanya, maka dilihatlah setiap selesai sholat. Kalau dia tinggal dulu berzikir bersama dengan imam jamaah tabligh,
Jadi kalau begitu bisa langsung berdiri pergi. Apalagi kalau menjelang baca doa pergi, salah pindah. Kalau ada ceramah, ustaz apapun ceramah, kalau dia tinggal dulu mendengar, jangan tampil. Jadi kalau ustaz-ustaz tertentu yang ceramah dia maju, kalau ustaz-ustaz yang berbeda dia keluar, salah pindah. Itu guys, penampilan sama tuh. Bisa dibaca. Tapi pemahaman beda. Ya dulu pernah dari Situbondo, itu MUI Situbondo itu ngundang ke Temboro untuk datang karena kirim jamaah, terus mereka diundang lah dari Temboro untuk perwakilan kayak yang mau diwawancara gitu. Terus ditanya-tanya, itu sudah lama sekali gitu, apa dasar kitabnya, terus guru-gurunya, akhirnya mereka kesimpulan ternyata sama, cuma gayanya yang beda. Cuma memang kitab yang dibekali itu jamaah yang paling lama. Ya, Kita yang dibekali. Tapi kalau untuk pendalaman keilmuan itu kitab memang. ya. Makanya yang orang awamnya itu tidak ada arahan untuk bicara khilafiyah. Ya. Cara khilafiyah, cara politik tidak boleh. Ada yang saya kagum itu dari kawan-kawan. Dakwah yang saya pahami ya. Dakwah itu ada ceramah menarik, tapi tidak berpengaruh. Iya. Ada ceramah